Kabar baik, benarkah timnas Indonesia kedapatan amunisi baru untuk bantu Sintayong? Baru gabung latihan, pemain keturunan ini kobarkan semangat untuk tim merah putih. Martin Paes dan Cairus Margono gabung, masalah kiper timnas Indonesia teratasi. Media Malaysia heboh, ramal bek Chelsea Ian Maatsen mau bela timnas Indonesia. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Kabar baik datang dari Persebaya Surabaya. Ya, gelandang muda Persebaya Surabaya Tony Firmansyah mendapat panggilan pemusatan latihan atau training camp timnas Indonesia U20. Tony dipanggil untuk mengikuti TC tahap kedua di Jakarta yang dimulai pada 30 Desember 2023 hingga 28 Januari 2024. Pada tahap pertama, timnas Indonesia U20 asuhan pelatih Indra Syafri menggelar TC di Doha, Qatar pada 23 Desember hingga 28 Desember 2023. Kabar ini disambut gembira Persebaya Surabaya yang diumumkan melalui akun media sosialnya. Timnas U20 calling, Tony Firmansyah mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U20 di Jakarta. TC akan dimulai pada 30 Desember 2023 hingga 28 Januari 2024. Wani Tony, tulis akun Instagram Persebaya Surabaya. Pemanggilan ini jelas sangat istimewa bagi Tony, sebab ini merupakan kesempatan pertama Tony untuk mengikuti TC Timnas Indonesia kelompok umur. Sementara itu, Indra Syafri menuturkan TC di Jakarta akan digelar lebih intensif. Selain waktu TC lebih panjang, dia pun sudah meminta PSSI mencarikan lawan tanding untuk anak asuhnya. TC lanjutan di Jakarta nanti kita akan melakukan beberapa uji coba. Dan sekarang PSSI sedang mencoba menghubungi beberapa timnas negara lain untuk bisa bermain di Indonesia, ungkap Indra Syafri. TC di Doha dan di Jakarta ini merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia U20 menghadapi dua agenda penting pada 2024, yakni Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tim ini juga diproyeksikan lolos ke putaran final Piala Dunia U20 2025 di Chile. Kabar baik datang dari timnas Indonesia. Ya, Dr. Choi Jo-yong yang pernah berada di belakang timnas Korea Selatan dan timnas Vietnam berkomitmen membantu timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Jo-yong bakal segera bersama timnas Indonesia yang saat ini berada di Antalya, Turki. Keberadaan Jo-yong di tengah-tengah skuad Garuda tak lepas dari hubungan baik dengan pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Sintayong yang sudah pernah bertemu Jo-yong pada 2017 ketika masih menangani timnas Korea U20. Pelatih tim merah putih itu sempat berkoordinasi dengan Jo-yong untuk meningkatkan kemampuan fisik Asnawi Mangko Alam dan kawan-kawan. Namun kesibukan Jo-yong membuatnya tak bisa fokus 100% bersama Sintayong. Belakangan Jo-yong menyanggupi kerjasama penuh dengan Sintayong guna mendongkrak fisik pemain timnas Indonesia. Kami memiliki kontrak dengan Korean Sport Medicine Center, tempat di mana kami bekerja sekarang. Jadi pada masa yang akan datang, kami akan bekerja semaksimal mungkin membantu atlet Indonesia ketika mereka membutuhkannya. Meski saya sudah agak tua, namun tidak ada masalah sama sekali dalam menjalani misi saya, kata Jo-yong. Kedatangan Jo-yong dibenarkan asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto yang dihubungi awak media. Iya benar, dia akan bertugas di fisioterapi dan akan fokus membantu di bagian tim medis seandainya ada pemain yang cedera, ungkap Nova Arianto. Jo-yong pernah menjadi dokter yang mendukung performa Korea Selatan pada beberapa Piala Dunia dan membantu pelatih Park Hang-seo di timnas Vietnam. Kabar selanjutnya datang dari pemain keturunan yaitu Rafael Struijk. Ya, Rafael Struijk mengusung optimisme jelang Piala Asia 2023. Menurutnya timnas Indonesia punya peluang memetik hasil positif karena jadi salah satu tim kuat. Pemain 20 tahun itu sudah bergabung dengan training camp timnas Indonesia di Turki sejak tiba pada Kamis malam. Rafael Struijk langsung bergabung pada sesi latihan Jumat pagi.
Lawan kita kuat, tapi kami juga tim yang kuat dan bagus. Jadi saya kira kami punya peluang. Jika kami bekerja keras, kami akan ambil peluang itu. Semoga kami bisa lolos hingga ke knockout stage lebih dahulu, kata Rafael Struijk. Pemain klub ADO Den Haag dari Belanda itu menyatakan kondisinya fit dan siap untuk merumput bersama skuad Garuda. Ia menyampaikan kesiapannya membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Saya siap bermain, saya sangat bersemangat ingin bermain di timnas Indonesia. Saya siap untuk Piala Asia. Untuk itu, saya menyiapkan diri di beberapa minggu ini agar bisa memberikan yang terbaik bagi tim untuk menjadi tim yang kuat, ucap Rafael Struijk. Optimisme juga disampaikan oleh Ivar Jenner yang tiba bersama dengan Rafael Struijk. Jenner berpendapat peluang Indonesia di Piala Asia cukup besar karena kualitas skuad Garuda. Saya pikir kita punya tim yang bagus, tapi juga lawan yang bagus. Saya pikir kita bisa mengalahkan mereka. Jadi itu juga yang membuat saya bersemangat. Kita tim yang bagus dengan lawan kuat. Saya pikir kita bisa mengalahkan mereka. Jadi kita lihat nanti saja, ungkap Ivar Jenner. Timnas Indonesia sedang berada di Turki untuk menjalani TC hingga 6 Januari mendatang sebelum berlanjut melakoni persiapan akhir di Qatar sebelum Piala Asia 2023-2024. Sebuah optimisme diapungkan pengamat dan komentator sepak bola Roni Pangemanan ihwa rencana naturalisasi penjaga gawang berdarah Belanda yaitu Martin Paes. Ropan sapaan karibnya menilai bahwa kehadiran Paes akan menuntaskan masalah timnas Indonesia di sektor penjaga gawang. Menurut Bung Ropan, salah satu posisi yang saat ini relatif masih menjadi masalah di timnas Indonesia adalah sektor penjaga gawang. Nah, ia menilai kehadiran Paes bakal menuntaskan masalah ini. Kita memang ada kiper seperti Hernando, M. Riyandi, Syahrul, dan Nadeo. Namun kita juga perlu kiper kuat seperti Martin Paes, kata Bung Ropan. Martin Paes sendiri disebut sudah masuk ke dalam bidikan PSSI untuk segera dinaturalisasi. Namanya dikabarkan sudah beberapa kali dibahas dalam diskusi internal federasi. Paes sendiri merupakan kiper dari tim MLS FC Dallas. Ia merupakan kiper andalan tim tersebut. Kehadiran Paes diharapkan mampu membuat lini belakang timnas Indonesia kian kokoh. Ia juga diplot mampu menjadi tembok di bawah mister gawang skuad Garuda. Selain Martin Paes, menurut Ropan, harapan juga ada di tangan Cairus Margono. Pemain yang saat ini memperkuat tim Panathinaikos B tersebut juga diharapkan mampu membuat gawang skuad Garuda susah dibobol pemain lawan. Ia memang bukan paket yang diajukan Sintayong. Cairus Margono mengusulkan sendiri. Kalau STY yang mengusulkan tentu akan diurus PSSI, kata Bung Ropan. Kendati tak diusulkan Sintayong, Bung Ropan tetap optimis Cairus Margono akan jadi sosok kunci bagi timnas Indonesia. Saya pikir ketum PSSI akan melihat hal ini. Kalau ada Paes, Margono, dan Hernando tentu akan bagus buat timnas, jelas Bung Ropan. Media Malaysia Makan Bola memprediksi bek sayap Chelsea Ian Maatsen bakal bersedia membela timnas Indonesia. Banyaknya pemain yang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia membuat media Malaysia Makan Bola berspekulasi. Mereka memprediksi bek sayap Chelsea Ian Maatsen bakal bersedia membela timnas Indonesia di masa mendatang. Hal ini seperti yang dibocorkan tenaga ahli Kemenpora Republik Indonesia Hamdan Hamedan. Salah satu nama yang berpotensi mewakili Indonesia sebagai pemain legasi adalah bek kiri muda Chelsea Ian Maatsen. Itu setelah perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Hamdan Hamedan menyebut ada pemain grade A yang mau bela timnas Indonesia. Sejak saat ini publik berspekulasi, tulis media Malaysia Makan Bola. Hamdan Hamedan memang sempat menyatakan ada seorang pemain grade A dan bermain di salah satu klub besar di benua Eropa berminat untuk membela timnas Indonesia. Tak hanya itu, minat tersebut datang dari si pemain ke pihak Kemenpora. Hamdan Hamedan pun memiliki bukti obrolannya dengan pemain yang dimaksud via aplikasi WhatsApp. Ian Maatsen sendiri diketahui memiliki darah Indonesia yang mengalir dari ibunya. Namun belum diketahui kesediaan pemain berpaspor Belanda itu membela timnas Indonesia.
Namun besar kemungkinan Ian Maatsen adalah sosok yang sering dibicarakan oleh Hamdan Hamedan tersebut. Tetapi Ian Maatsen sempat menyatakan dukungannya ke timnas Indonesia yang akan bermain di Piala Asia 2023. Ian Maatsen sendiri sudah sejak Juli 2023 bergabung dengan tim senior Chelsea. Ia sudah tampil dalam 10 laga di Premier League dengan total 130 menit bermain. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.